Selamat pagi Ibu. Pagi. Ibu, perkenalkan saya Sintike, mahasiswa dari Universitas Bakti Kencana. Baik Ibu, di sini saya akan penyuluhan tentang peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Waktu yang dibutuhkan sekitar 15-30 menit ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Ibu, kita mulai saja ya. Baik Ibu, pertama-tama apakah Ibu sudah mengetahui tentang kesetaraan gender? Belum ya Bu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kesetaraan gender ya Bu. Kesetaraan gender adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat berarti. Tujuan dari kesetaraan gender Ibu agar tiap orang memperoleh perlakuan yang sama dan adil dalam masyarakat ya Bu, antara laki-laki dan perempuan, baik dalam bidang politik, di tempat kerja, atau bidang terkait dengan kebijakan tertentu. Baik Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran perempuan itu sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan ya Bu. Perlibatan perempuan dalam menyuarakan perubahan dan ambil peran dalam pengambilan keputusan hingga dari tingkat terkecil seperti rumah tangga itu sangatlah penting dan mewujudkan kesetaraan gender demi mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Perempuan memang mempunyai peluang untuk memegang peran melihat jumlahnya yang cukup besar, yang bila dia diikuti dengan kualitas dan kemampuan akan menjadi suatu potensi pembangunan yang kuat. Namun, kenyataan seperti yang kita lihat, perempuan masih selalu dianggap sebagai orang kedua ya Bu, dari berbagai bidang, sementara seorang pemimpin dikatakan baik dan berhasil manakala mampu mengambil keputusan yang rasional dan bijaksana. Suara perempuan yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan publik dan suara perempuan harus dapat didengar oleh semua pihak ya Bu. Jadi peran perempuan sejati tidak hanya membangun diri dan keluarganya, tetapi juga membangun masyarakat dan negara. Negara akan kuat jika ada perempuan kuat di dalamnya. Oleh karena itu, tak ada kata lain selain perempuan harus diberi peluang seluas-luasnya untuk terlibat dalam pembangunan masyarakat, ekonomi, dan negara. Apakah Ibu sudah mengetahui tentang hak-hak perempuan? Yang saya ketahui hak-hak perempuan ya kalau di desa saya gitu Bu, itu mungkin cuma sekadar di dapur, masak, ngurus anak, ngurus suami gitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hak-hak perempuan ya Bu. Hak-hak perempuan itu pertama itu ada hak dalam ketenaga kerjaan. Setiap perempuan itu berhak untuk memiliki kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki. Hal ini meliputi kesempatan yang sama dari proses seleksi, fasilitas kerja, tunjangan, dan hingga hak untuk menerima upah yang setara. Selain itu, perempuan berhak untuk mendapatkan masa cuti yang dibayar, termasuk saat cuti melahirkan ya Bu. Perempuan tidak bisa diberhentikan oleh pihak pemberi tenaga kerja dengan alasan kehamilan maupun status pernikahan. Yang kedua Ibu, ada hak dalam bidang kesehatan. Perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan bebas dari kematian pada saat melahirkan, dan hak tersebut harus diupayakan oleh negara. Negara juga berkewajiban menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan KB, kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan ya Bu. Yang ketiga, ada hak yang sama dalam pendidikan. Seperti salah satu poin perjuangan Ibu Kartini, setiap perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan dari tingkat dasar hingga universitas. Harus ada penghapusan pemikiran stereotip mengenai peranan laki-laki dan perempuan dalam segala tingkatan dan bentuk pendidikan, termasuk kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa. Jadi perempuan itu punya hak juga dalam pendidikan ya Bu. Yang keempat, hak dalam perkawinan dan keluarga. Perempuan itu harus ingat bahwa ia punya hak yang sama dengan laki-laki dalam perkawinan. Perempuan punya hak untuk memilih suaminya secara bebas dan tidak boleh ada perkawinan paksa. Perkawinan yang dilakukan haruslah berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak. Jadi perempuan juga punya hak ya Bu dalam mengambil keputusan. Dalam keluarga, perempuan juga memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, baik sebagai orang tua terhadap anaknya maupun sebagai pasangan suami istri.
Dan yang terakhir ada hak dalam kehidupan publik dan politik. Dalam kehidupan publik dan politik, setiap perempuan berhak untuk memilih dan dipilih. Setelah berhasil terpilih lewat proses yang demokratis, perempuan juga harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah hingga implementasinya. Baik, di sini Bu, laki-laki dan perempuan itu mempunyai kedudukan yang sama. Perempuan dan laki-laki memiliki peran dan kedudukan yang setara di dalam mencapai tujuan negara serta di dalam memperjuangkan kesejahteraan di semua bidang pembangunan seperti pendidikan, ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Perempuan dan laki-laki juga mempunyai kesempatan, akses, serta peluang yang sama, sehingga sumber daya pembangunan sebagaimana target yang harus dicapai dalam tujuan pembangunan nasional jangka menengah dan jangka panjang maupun tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Baik Ibu, apakah Ibu sudah mengerti tentang penyuluhan yang sudah saya jelaskan tadi? Sudah mengerti, sudah sangat mengerti. Baik Ibu, terima kasih banyak ya atas waktunya. Kalau begitu saya akhiri saja penyuluhannya. Terima kasih Ibu, selamat pagi.